Kira-kira gimana sih cara bikin Korean barbecue di rumah tapi rasanya bisa seenak Korean barbecue di restoran? Langsung kita cek caranya gimana ya. Nah, sebenarnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau bikin Korean barbecue. Yang pertama adalah alat yang kita pakai, pemanggangannya itu seperti apa, dan tools-tools lain apa sih yang dibutuhkan untuk membuat si Korean barbecue. Yang kedua adalah daging yang kita gunakan. Nah, ini gue nanti jelas satu persatu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dari saus yang dipakai ya, cocolan yang dipakai. Dan yang keempat itu adalah dari side dish atau banchan. Jadi makanan-makanan kecil yang biasa ada di sampingnya Korean barbecue itu. Nah, langsung aja kita cek cara membuatnya ya. Nah, di sini gue menggunakan kompor portable biasa dan di atasnya ditaruh panggangan anti lengket. Dan di sini gue menggunakan panggangan yang ada lubang untuk membuang minyak-minyak yang keluar dari lemak dagingnya nih guys. Jadi nanti panggangannya nggak penuh minyak. Nah, dipastikan juga di panggangannya ini dia klik gitu ya sama kompornya supaya dia nggak bergeser pada saat kita grilling. Nah, selanjutnya untuk membakarnya kita bisa pakai capit kecil seperti ini, atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai capit yang besar, yang penting bahannya dari metal ya. Dan selanjutnya karena ini Korean barbecue, jadi kita juga perlu gunting. Nah, untuk dagingnya kalian sebenarnya bisa pakai daging apa aja. Yang penting pilihlah daging dengan marbling atau serat lemak yang banyak ya guys, karena itu akan lebih juicy. Di sini gue pakai potongan cadol baki atau short plate ya, jadi bagian perut gitu, karena dia banyak lemaknya nih, cocok banget buat dimasak di awal-awal karena dia bikin ada lemak-lemak minyak-minyaknya gitu guys. Jadi panggangannya nggak perlu diminyakin lagi. Nah, selanjutnya gue suka banget bagian iga nih guys. Ini semuanya bagian iga. Yang pertama ini adalah rib finger atau iga bagian belakang yang dipotong kecil-kecil. Nah, selanjutnya ini adalah bulgogi. Nah, ini tuh biasanya dimarinasi dulu supaya dia empuk menggunakan buah per dan kecap asin guys ya. Ini orang Korea suka banget nih, namanya bulgogi potongannya kalau kalian cari di supermarket ya guys ya. Nah, selanjutnya untuk potongan yang premiumnya, gue menggunakan potongan karubi. Ini pasti kalian udah sering banget ketemu deh. Untuk saus cocolannya, yang pertama gue menggunakan garam, merica, dan minyak wijen ya, atau suncang biasanya dibilangnya kalau di Korea itu. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk aja. Dan cocolan yang berikutnya, gue mau bikin saus gochujangnya nih guys. Nah, gochujang itu adalah Korean chili paste ya guys. Dicampurkan dengan gochugaru atau bubuk cabai kalau kalian punya ya. Kemudian gue pakai di sini rice syrup. Kalau kalian nggak punya rice syrup, kalian bisa pakai madu dan ditambahkan dengan sedikit cuka, garam, dan tinggal kita aduk aja deh. Tuh cakep kan, kayak di restoran Korea gitu guys. Selanjutnya juga biasanya kan kalau di Korean barbecue itu ada selada ya. Nah, gue juga pakai selada. Terus gue pakai bawang putih. Dan yang paling penting adalah banchan nih. Banchan itu adalah kimchi-kimchiannya nih guys ya. Makanan-makanan kecil yang ada di sampingnya. Jadi ada kimchi sawi, kimchi daun bawang. Kemudian gue pakai ada kimchi lobak. Dan ada juga kimchi cabe. Langsung aja gue pengen bakar nih guys tuh. Anak gue udah siap banget duduk di depan ya. Dia udah juga gak sabar. Dia pengen ikutan bakar-bakaran juga. Karena dia juga bisa makan dagingnya, karena dagingnya itu marblingnya bagus sehingga empuk dan anak kecil juga bisa makan. Ya, nanti. Nyam ya? Bawahnya dialasin ini, jadi kalau tumpah-tumpah gampang dibersihinnya guys. Ini juga dikasih plastik hitam. Nah, pertama-tama kita mau bakar dulu bawang putihnya ya. Jadi nanti makan dagingnya bisa langsung pakai bawang putih. Ini bagus guys, karena bawang putih itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, selanjutnya bakarnya tuh bertahap guys. Jadi gue biasanya pakai dari yang banyak lemaknya dulu nih, cadol baki, supaya nanti pannya nggak perlu diminyakin lagi. Setelah itu baru nanti ke yang ada bumbunya terakhir, supaya nanti pannya nggak cepet gosong. Langsung aja, gue udah nggak sabar pengen cicipi nih guys. Wow, dicocol ke saus suncang atau sesame oil ya tadi ya. Selanjutnya gue mau bakar rib fingernya. Jadi intinya dulu kita bakar yang nggak pakai bumbu guys, biar si panggangannya nggak cepet gosong dulu. Karena kalau ada bumbunya dia pasti cepet gosong. Dan gue sukanya kalau dibakar di atas panggangan itu ada smoky-smokinya gitu guys. Aduh, ini bikin tambah sedep banget pastinya. Langsung aja mau gue makan pakai kimchi cabe. Nah, kalau istri gue sukanya makannya disam nih guys. Disam itu artinya dibungkus pakai selada. Itu ditambahin bawang putih, ditambahin kimchi, terus ditambahin saus yang tadi. Baru digulung gitu, baru dimakan. Seperti itu guys cara makannya, lucu ya. Nah, selanjutnya gue mau bakar si karubinya. Nah, ini kan karubinya panjang dan belum dipotong-potong kan. Makanya itulah gunanya gunting.
Kalau di Korea tuh dia gitu modelnya guys. Jadi dagingnya dibakar dulu utuh, baru dipotong-potong supaya dia tidak overcook. Tidak gampang overcook, kalau langsung dipotong-potong tuh cepat overcook. Nah terakhir baru kita panggang bulgogi atau daging yang ada marinasinya atau ada saus rendamannya guys. Supaya pannya nggak gosong terlebih dahulu. Enak banget guys ya. Sorry suaranya agak kresek-kresek soalnya di belakang hujan nih guys ya. Oke, makasih udah nonton channel Chef Nosa. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.